Sejak kecil kita dibentuk oleh sistem yang mengajarkan kita untuk patuh, rapi, dan tidak banyak bertanya. Kita diajari datang tepat waktu, mengerjakan soal dengan satu jawaban benar, dan berlomba mendapatkan nilai tertinggi agar bisa bekerja di tempat yang dianggap aman. Tanpa kita sadari, pola ini perlahan mencetak kita menjadi pencari gaji, bukan pencipta kekayaan. Kita dilatih untuk menjadi roda dalam mesin, bukan pemilik mesin itu sendiri. Di sekolah kita menghafal tanggal perang, nama pahlawan, bahkan rumus yang jarang kita pakai setelah lulus. Namun kita tidak pernah diajarkan cara membaca laporan keuangan, memahami inflasi, atau mengelola arus kas pribadi. Ironisnya, kita tahu berat jenis benda, tapi tidak tahu bagaimana uang kita menyusut nilainya setiap tahun. Kita paham reaksi kimia, tapi buta terhadap reaksi finansial yang terjadi di hidup kita sendiri. Lalu kita tumbuh dengan satu tujuan yang dianggap paling masuk akal, dapat pekerjaan tetap dengan gaji bulanan. Disinilah jebakan itu. Bekerja dengan sangat halus, gaji memberi rasa aman semu, seolah hidup sudah terkunci rapi. Padahal kenyataannya, sebagian besar orang hanya berjarak satu pemutusan kerja dari kekacauan finansial, satu sumber penghasilan, satu titik kegagalan, dan seluruh hidup bisa goyah dalam hitungan minggu. Nasihat paling klasik dari generasi sebelumnya adalah menabung pangkal kaya. Kalimat ini terdengar bijak, tetapi di era inflasi tinggi dan bunga bank yang nyaris tak berarti, menabung tanpa strategi justru membuat uang pelan-pelan dipangkas waktu. Uang yang diam bukan tumbuh, ia hanya menunggu untuk tergerus. Banyak orang merasa disiplin menabung, tapi tidak sadar bahwa daya beli mereka semakin mengecil dari tahun ke tahun. Coba bandingkan harga rumah hari ini dengan 10 tahun lalu, bandingkan juga harga bahan pokok, biaya pendidikan, dan biaya kesehatan. Semua melonjak tajam. Sekarang bandingkan dengan kenaikan UMR yang jauh tertinggal di belakang. Di titik ini, bekerja keras saja tidak lagi cukup. Kita bisa bekerja lebih lama, lebih lelah, tapi tetap tertinggal jika cara mainnya tidak pernah berubah. Inilah saatnya kita memahami satu kebenaran penting. Kekayaan tidak dimulai dari tebalnya dompet, tetapi dari dibongkarnya pola pikir lama yang tertanam di kepala. Otak kita ibarat sebuah perangkat lunak. Jika softwarenya masih versi lama, maka sehebat apapun penghasilan yang masuk, hasilnya akan tetap bocor ke arah yang sama. Perubahan finansial selalu diawali oleh perubahan cara berpikir, bukan sebaliknya. Video ini bukan sekadar motivasi. Ini adalah mata kuliah kehidupan yang tidak pernah muncul di bangku sekolah. Di sini kita akan membongkar pola, asumsi, dan keyakinan yang selama ini membuat banyak orang bekerja tanpa pernah benar-benar sampai. Inilah pintu awal untuk memahami rahasia yang memisahkan 1% teratas dari mayoritas yang terus berjuang di tempat yang sama. Di masyarakat kita, orang kaya sering didefinisikan sebagai mereka yang memakai mobil mahal, jam tangan mewah, dan hidup penuh pamer di media sosial. Padahal, yang sering kita lihat bukanlah kekayaan sejati, melainkan kelas menengah yang sedang memaksakan citra. Banyak yang tampak berada, tetapi sebenarnya rapuh karena hidup mereka dibangun di atas cicilan dan utang konsumtif yang menumpuk diam-diam. Disinilah perbedaan besar antara terlihat kaya dan benar-benar kaya. Terlihat kaya adalah tentang citra, menjadi kaya adalah tentang kendali. Kekayaan sejati bukan soal apa yang orang lihat, tetapi tentang seberapa bebas kita mengatur waktu, memilih pekerjaan, dan menentukan hidup tanpa tekanan finansial.
Orang yang benar-benar kaya tidak harus membuktikan apapun kepada dunia. Fenomena yang sangat akrab di kehidupan anak muda adalah mental BPJS, budget pas-pasan jiwa sosialita, gaji datang, lalu habis demi nongkrong, traktiran, dan gaya hidup agar tidak dianggap ketinggalan. Budaya sungkan menolak ajakan sering menjadi kebocoran kecil yang terus menggerus keuangan. Bukan karena satu kopi mahal, tetapi karena ratusan keputusan kecil yang tak pernah disadari. Orang bermental kaya menggunakan aset untuk membiayai gaya hidup mereka, sementara orang bermental miskin membiayai gaya hidup dengan utang. Yang satu membuat uang bekerja untuknya, yang lain bekerja seumur hidup untuk membayar kenikmatan sesaat. Perbedaannya bukan pada jumlah penghasilan, tetapi pada urutan prioritas dan cara berpikir terhadap uang. Bayangkan, uang 10 juta di tangan dua orang dengan mental yang berbeda. Di tangan mental miskin, uang itu berubah menjadi gawai baru, barang trendy, dan kepuasan singkat yang cepat hilang. Di tangan mental kaya, uang yang sama bisa berubah menjadi alat produksi, modal usaha kecil, atau investasi leher ke atas yang memperbesar kapasitas dirinya di masa depan. Musuh terbesar kekayaan seringkali bukan gaji yang kecil, melainkan ego yang besar. Keinginan untuk diakui, dilihat berhasil, dan divalidasi oleh lingkungan membuat banyak orang terjebak membeli hal yang tidak mereka butuhkan dengan uang yang tidak mereka miliki. Semua demi tepuk tangan yang datang sebentar, lalu pergi meninggalkan beban panjang. Kekayaan sejati justru berjalan dalam sunyi. Ia tidak ramai di sorotan, tetapi tenang di dalam dada. Ia hadir dalam bentuk dana darurat yang siap menjaga saat badai datang, investasi yang tumbuh tanpa perlu diumumkan, dan tidur yang nyenyak tanpa cemas besok tagihan apa yang menunggu. Di fase ini, kekayaan bukan lagi tentang pamer, tetapi tentang rasa aman yang tidak bisa dibeli dengan gengsi. Uang pada dasarnya hanyalah alat bantu yang netral. Ia tidak membawa sifat baik atau buruk. Namun, saat uang masuk ke tangan seseorang, ia akan memperbesar karakter asli pemiliknya. Orang yang berhati dermawan dengan uang kecil akan menjadi lebih dermawan saat uangnya besar. Sebaliknya, orang yang serakah saat miskin akan menjadi jauh lebih rakus ketika kaya. Uang hanya pembesar, bukan pengubah watak. Tanpa disadari, cara kita memandang uang sering dibentuk oleh luka dan cerita masa kecil. Ada yang tumbuh dengan keyakinan bahwa uang adalah sumber pertengkaran. Ada pula yang percaya bahwa orang kaya pasti pelit dan menipu. Semua narasi ini tertanam menjadi skrip bawah sadar yang diam-diam mengarahkan keputusan finansial kita. Selama skrip ini tidak disadari, kita akan terus mengulang pola yang sama walau penghasilan berubah. Salah satu fondasi mental terkunci pada kemampuan menunda kesenangan, delayed gratification, adalah kemampuan berkata tidak pada kenikmatan hari ini demi hasil yang lebih besar di masa depan. Di era serba instan, diskon kilat, dan pay later, kemampuan ini menjadi langka sekaligus mahal. Banyak mimpi besar runtuh bukan karena tidak mampu, tetapi karena tidak sabar menunggu. Bagi orang kaya, uang tidak diperlakukan sebagai sesuatu yang harus segera dihabiskan. Uang diperlakukan seperti karyawan yang ditugaskan bekerja siang dan malam. Setiap lembar yang dimiliki harus punya tugas, entah itu menghasilkan bunga, membangun usaha, atau memperbesar aset. Sementara sebagian besar orang memperlakukan uang hanya sebagai tiket untuk membeli kesenangan sesaat. Perubahan besar sering dimulai dari perubahan bahasa di kepala sendiri. Kalimat saya
Tidak mampu membeli ini menutup pintu kreativitas. Sebaliknya, pertanyaan bagaimana caranya saya bisa membelinya membuka jalan bagi otak untuk mencari peluang baru. Perbedaan ini tampak sederhana, tetapi dampaknya bisa mengubah arah hidup seseorang dalam jangka panjang. Emosi adalah musuh tersembunyi dalam keputusan finansial. Banyak orang panik menjual aset saat harga turun karena takut rugi, atau tergoda membeli saat tren sedang panas karena takut ketinggalan. Ketika emosi mengambil alih, logika berjalan pincang. Orang bermental kaya melatih dirinya untuk tetap tenang di tengah gejolak karena mereka tahu keputusan terbaik lahir dari kepala yang dingin. Setiap rupiah yang kita belanjakan sejatinya adalah potongan waktu hidup yang sudah kita tukarkan. Uang itu berasal dari jam bekerja, tenaga, dan usia yang tidak akan kembali. Saat kita mulai melihat pengeluaran sebagai pertukaran nyawa, keputusan belanja akan berubah drastis. Kita menjadi lebih selektif, lebih sadar, dan tidak lagi mudah tergoda oleh kepuasan singkat yang cepat menguap. Sejak duduk di bangku sekolah, kita dibiasakan untuk takut salah. Jawaban keliru diberi nilai merah, kesalahan diberi sanksi, dan kegagalan dianggap aib yang harus dihindari. Pola ini membentuk mental bahwa aman lebih penting daripada mencoba. Padahal di dunia nyata, kegagalan justru menjadi biaya belajar yang paling mahal sekaligus paling efektif. Mental cari aman menjadi identitas yang dijunjung tinggi. Banyak orang merasa hidupnya selesai saat sudah menjadi karyawan tetap atau PNS. Gaji rutin dianggap benteng perlindungan, walau sebenarnya itu hanya satu pintu masuk rezeki. Di sisi lain, pengusaha memandang risiko bukan sebagai musuh, tetapi sebagai variabel yang harus dihitung dan dikelola agar menghasilkan peluang. Orang kebanyakan terlalu sibuk memikirkan apa yang bisa hilang jika gagal. Uang, waktu, gengsi, dan rasa malu terus menghantui sebelum melangkah. Sementara orang bermental kaya justru bertanya, apa potensi yang bisa didapat jika berhasil? Bukan berarti mereka nekat, tetapi mereka memahami bahwa fokus pikiran menentukan arah keputusan. Rasa aman di pekerjaan seringkali hanyalah ilusi yang dipelihara bersama. Ketika krisis datang, ketika industri berubah, atau ketika teknologi menggantikan peran manusia, rasa aman itu runtuh hanya dalam satu surat pemberitahuan. Di titik inilah terlihat jelas bahwa satu-satunya keamanan sejati adalah kemampuan untuk beradaptasi dan terus menciptakan nilai dimanapun berada. Orang kaya tidak hanya menyebar risiko di banyak instrumen keuangan, mereka juga mendiversifikasi skill, jaringan, dan sumber penghasilan. Saat satu pintu tertutup, masih ada pintu lain yang bisa dibuka. Inilah yang membuat mereka lebih tahan terhadap guncangan ekonomi, karena hidup mereka tidak bergantung pada satu sandaran rapuh. Risiko tidak harus selalu besar dan menakutkan. Ada risiko kecil yang justru aman untuk dilatih, seperti memulai usaha sampingan dengan modal terbatas, mencoba investasi dengan dana yang siap belajar, atau membangun keahlian baru di luar pekerjaan utama, dibandingkan dengan risiko terbesar yang sering tak disadari, yaitu risiko tidak melakukan apa-apa sama sekali. Kenyamanan sering disalahartikan sebagai tujuan hidup. Padahal, bagi pertumbuhan, kenyamanan adalah wilayah paling berbahaya. Tidak ada otot yang membesar tanpa beban, tidak ada kapasitas yang meningkat tanpa tekanan. Pertumbuhan kekayaan hanya lahir di zona ketidaknyamanan yang terkalkulasi, tempat di mana keberanian bertemu dengan perhitungan matang.
Ada sebuah teori sederhana yang seringkali terbukti di dunia nyata. Pendapatan kita adalah cerminan dari rata-rata 5 orang terdekat kita. Lingkungan bukan sekadar tempat kita bergaul, tetapi juga ruang tempat standar berpikir kita dibentuk. Jika setiap hari kita dikelilingi oleh keluhan, rasa takut, dan mental menyerah, dalam banyak lingkungan sosial, terutama yang toksik, ada fenomena yang dikenal sebagai mental kepiting. Saat satu kepiting mencoba naik, yang lain justru menariknya kembali agar tetap di dasar. Begitu pula dalam kehidupan, ketika seseorang mulai berubah dan ingin maju, seringkali justru dicemooh, diragukan, atau diremehkan oleh lingkarannya sendiri. Bukan karena mereka jahat, tetapi karena standar baru terasa mengancam kenyamanan lama. Orang bermental kaya memahami bahwa relasi adalah aset yang nilainya bisa melampaui uang. Satu koneksi yang tepat bisa membuka peluang yang tak akan pernah didapat hanya dengan bekerja keras sendirian. Mereka tidak sekadar mengumpulkan kartu nama, tetapi membangun kepercayaan, reputasi, dan nilai di mata lingkaran yang tepat. Menyeleksi pergaulan bukan berarti menjadi sombong atau merasa lebih tinggi. Ini tentang kesadaran mengelola waktu dan energi yang sangat terbatas. Bukan semua ajakan harus diikuti. Bukan semua obrolan perlu direspons. Semakin dewasa seseorang, semakin jelas ia memilih di mana ia tumbuh dan di mana ia hanya berputar tanpa arah. Keberadaan mentor sering menjadi pembeda besar dalam kecepatan bertumbuh. Belajar dari kesalahan sendiri itu mahal, belajar dari kesalahan orang lain jauh lebih murah. Mentor tidak selalu hadir sebagai sosok resmi, bisa juga melalui buku, rekaman wawancara, atau kisah hidup mereka yang lebih dulu menempuh jalan yang ingin kita lewati. Jika didengarkan dengan saksama, percakapan orang kaya jarang berputar pada gosip atau nostalgia masa lalu. Mereka lebih sering membahas ide, peluang, sistem, dan arah masa depan. Sebaliknya, lingkungan yang stagnan cenderung sibuk membicarakan orang lain, kesalahan masa lalu, dan alasan mengapa hidup terasa tidak adil. Topik pembicaraan adalah cermin dari arah kehidupan. Salah satu keputusan paling berani dalam hidup adalah memilih menjadi orang paling bodoh di ruangan yang berisi orang-orang hebat. Disitulah ego dipatahkan, tetapi kapasitas tumbuh dipercepat. Ketika kita berhenti ingin terlihat pintar, saat itulah kita benar-benar mulai belajar. Dari lingkungan semacam inilah pola pikir baru dan standar hidup baru mulai terbentuk. Sebagian besar manusia menghabiskan hidupnya sebagai konsumen. Setiap hari menjadi target iklan, diskon, dan tren yang berganti tanpa henti. Kita diajari cara menghabiskan uang, tetapi tidak dibiasakan menciptakan nilai. Mental ini menempatkan kita sebagai pasar, bukan sebagai pemain. Selama identitas itu tidak bergeser, aliran uang akan lebih sering keluar daripada masuk. Perubahan besar dimulai saat seseorang berhenti menanyakan gaji dan mulai menanyakan nilai apa yang bisa ia berikan. Uang bukanlah upah dari rasa lelah, melainkan efek samping dari manfaat yang dirasakan orang lain. Semakin besar masalah yang bisa kita selesaikan, semakin besar pula peluang kita mendapatkan kompensasi yang setimpal. Kebiasaan scrolling tanpa tujuan sering mencuri jam-jam paling produktif dalam hidup. Tanpa kita sadari, energi mental terkuras untuk konsumsi visual yang tidak membangun apapun. Padahal waktu yang sama bisa diubah menjadi sesi belajar, riset pasar, latihan keterampilan, atau menciptakan konten yang suatu hari bisa menjadi aset digital yang terus bekerja. Orang bermental kaya memahami konsep daya ungkit.
Mereka tidak hanya mengandalkan tenaga sendiri. Mereka memanfaatkan teknologi, sistem, dan kerjasama untuk melipat gandakan hasil. Satu ide bisa dijalankan oleh banyak tangan, satu karya bisa disebarkan oleh mesin, satu sistem bisa bekerja tanpa harus diawasi terus-menerus. Di Indonesia, ekonomi kreator menjadi contoh nyata bagaimana produksi nilai bisa dimulai dari hal sederhana. Hobi memasak, bermain game, mengajar, bercerita, hingga mengulas produk bisa berubah menjadi sumber penghasilan jika dikelola dengan konsisten dan berpikir sebagai bisnis, bukan sekadar kesenangan sesaat. Banyak orang terjebak menyalahkan keadaan, harga naik, ekonomi lesu, lapangan kerja sempit, atau kebijakan pemerintah. Padahal, di balik semua itu, ada ruang yang sepenuhnya berada dalam kendali kita, yaitu ekonomi mikro rumah tangga. Disitulah keputusan kecil yang diulang setiap hari membentuk arah besar kehidupan. Tidak perlu menunggu siap untuk memulai menjadi produsen. Kesiapan sering muncul setelah langkah pertama diambil. Hari ini bisa dimulai dari satu tindakan kecil yang produktif. Menulis, membuat, menawarkan, atau belajar sesuatu yang bernilai jual. Satu langkah hari ini jauh lebih berharga daripada 1000 rencana yang terus ditunda. Banyak orang terpesona oleh kekayaan instan yang tampil gemerlap di layar, seolah segalanya bisa diraih dalam semalam. Padahal, kekayaan yang dibangun dengan cara instan seringkali berdiri di atas pondasi rapuh. Ketika badai datang, yang runtuh biasanya bukan yang pelan-pelan tumbuh, melainkan yang terlalu cepat meninggi tanpa akar yang kuat. Kekayaan sejati bukan tentang kecepatan, tetapi tentang daya tahan. Perbedaan paling mencolok antara mental miskin dan mental kaya terletak pada horizon waktu. Orang yang hidup dalam kekurangan sering berpikir untuk bertahan hari ini. Kelas menengah berpikir tentang gaji bulan depan. Sementara orang kaya merancang langkah untuk 10 hingga 20 tahun ke depan. Semakin panjang wilayah waktu yang kita pikirkan, semakin matang keputusan yang kita ambil hari ini. Warisan terbaik yang bisa kita tinggalkan bukanlah rumah mewah atau harta yang bisa habis diwariskan, tetapi literasi finansial. Pengetahuan inilah yang mampu memutus rantai kemiskinan lintas generasi. Tanpa literasi, kekayaan akan habis dalam 3 keturunan. Dengan literasi, bahkan kekayaan kecil pun bisa bertahan dan berkembang di tangan generasi berikutnya. Bayangkan diri Anda 20 atau 30 tahun dari sekarang, duduk di satu titik hidup yang ditentukan oleh keputusan kecil hari ini. Pertanyaannya sederhana namun menusuk. Apakah diri Anda di masa depan akan berterima kasih atas disiplin Anda hari ini, atau justru mengutuk penundaan yang terus Anda pelihara? Setiap pilihan hari ini sedang menulis kalimat bagi masa depan Anda. Tujuan akhir dari kekayaan bukanlah tumpukan angka di rekening, melainkan kebebasan. Kebebasan memilih bagaimana menghabiskan waktu, dengan siapa berbagi hidup, dan untuk tujuan apa tenaga dikerahkan. Kekayaan memberi ruang bagi kita untuk berkata tidak pada yang tidak sejalan, dan berkata ya pada hidup yang benar-benar kita inginkan. Seluruh perubahan yang telah dibahas adalah perjalanan dari posisi korban, keadaan menuju arsitek masa depan. Dari pola pikir yang pasif menuju kendali penuh atas arah hidup. Dari sekadar bertahan menuju bertumbuh dengan sadar. Tidak ada perubahan besar tanpa keberanian untuk melihat diri sendiri dengan jujur dan mengambil tanggung jawab penuh atas hasil hidup. Mulai detik ini, jangan biarkan semua ini berhenti sebagai tontonan.
Jadikan ia sebagai manual hidup yang benar-benar dipraktikkan. Tidak perlu menunggu sempurna. Karena waktu terbaik untuk menanam selalu hari ini. Dari satu keputusan kecil, satu kebiasaan baru, dan satu langkah sadar yang terus diulang, di sanalah cerita besar Anda sebagai arsitek masa depan dimulai.